Halo sobat semua, nah di video kali ini saya akan membuat panduan singkat cara membuat video interaktif. Membuat apa mengupload ya? Kita akan pergunakan salah satu layanan website. Ini ya saya buka dulu Chrome. Nah, kita akan menggunakan Edpuzzle. Edpuzzle ya, edpuzzle.com. Jadi saya langsung copy paste kan aja biar cepat. Edpuzzle.com, kita langsung masuk ke berandanya. Kita ingin tahu sih sebenarnya apa saja fasilitas yang ada di Edpuzzle ini. Edpuzzle terlibatan Anda lihat hasil yang dapat Anda ukur, berdayakan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dengan pembelajaran video interaktif, memicu kreativitas dan ingin tahu. Menarik sih ya, kita langsung aja kita mulai ya. Mulai apa login? Nah ini tampilannya seperti ini. Oke, kita coba mulai saja. Nah setelah kita klik mulai, di sini ada mulai gunakan Edpuzzle. Kelas akan menjadi seru. Apabila Anda seorang guru, klik guru. Apabila Anda seorang siswa atau peserta, klik siswa. Saya akan klik guru. Kemudian kita harus daftar karena saya belum punya akun di Edpuzzle ini. Saya akan pergunakan akun Gmail yang sudah ada di laptop saya ini. Jadi kita masuk dengan akun Gmail kita. Saya pakai akun, karena ini akun belajar, saya nggak tahu apakah nanti support. Lebih baik saya pakai akun umum saja, bukan belajar IT ya. Jadi yang ini saya pakai. Kita tunggu. Oke, hampir selesai. Kita masukkan sandi baru. Yang ini ada proteksi McAfee, kita close saja. Kita masukkan kata sandi baru. Saya buatkan sandinya dulu ya. Layak barat. Oke, kemudian kode referensi opsional ya. Perlu apa enggak sih? Kita nggak usah ya, kita biarin aja karena opsional. Kemudian saya setuju, kemudian buat akun. Oke, udah selesai. Secepat itukah? Kita lihat dulu tampilannya. Ini saya simpan aja di sini biar tidak login berulang-ulang. Saya simpan. Your school or organization name. Jadi saya masukkan nama sekolah saya ya. SMA Negeri 4 Singaraja. Ya ini langsung muncul dia SMA Negeri 4 Singaraja Jalan Melati. Jadi kalau sekolah kita udah terdaftar langsung muncul di sana. Kita pilih. Kemudian kita pilih continue. Jadi saat kita ketik nama kita tinggal diamkan beberapa saat agar muncul pilihannya. Karena kalau belum muncul pilihannya biasanya nggak bisa continue. Udah kita select salah satu, continue. Kemudian grade level apa ya? Umurnya ya silakan nanti dipilih. High education berarti ini udah setelah SMA ya, yang ini kisarannya 16 sampai 17 atau 17 sampai 18. Saya pakai yang 16 17 karena rata-rata di sana ya. Ya, rata-rata di sana mungkin ya kalau tingkat SMA ya. Oke. Kemudian subjeknya kita pilih apakah art, computer science, ekonomi. Silakan dipilih. Saya akan pilih di sini bukan umum ya, edukasi bukan umum, bukan, jadi saya pilih ekonomik aja. Oke, ekonomik. Kemudian start teaching. Oke, sudah, kita masuk ke sini. Nah di sini ada beberapa video interaktif dan kita bisa bikin di sini banyak sekali. Kita coba aja add content. Di sini ya ada add content ya. Add content, kita akan membuat konten baru, kita add. Kemudian di sini ada pilihan ya teman-teman. Discover video content, kemudian upload video, record video, student project. Jadi di sini bisa record video, mungkin nanti kita akan menggunakan laptop kita untuk merekam video. Tapi karena saya sudah punya video, saya sudah buat video, saya akan pilih upload video. Oke, saya pilih upload video. Kemudian di sini kita pilih apakah video kita simpan di hard disk atau di komputer atau laptop, ataukah kita simpan di drive. Nah karena file video saya di laptop, saya pilih choose a file. Oke, kita cari yang mana ya.
yang ada materinya di yang gampang-gampang aja dulu. Saya pakai ini pengantar koperasi. Ya, ini dia pengantar koperasi. Ini yang paling mudah dan ukuran filenya paling kecil. Oke, saya pakai itu, saya upload, open. Kita tunggu apakah yang terjadi. Ini ya, di bawahnya sudah ada uploading file. Nah, di sini teman-teman memerlukan waktu beberapa saat untuk proses upload ini sampai selesai. Semakin besar ukuran file kita, ukuran video kita, ukuran filenya ya, bukan durasinya. Durasi beda dengan ukuran file. Itu maka semakin lama kita ngupload file. Misalnya ada video yang durasinya 7 menit tetapi ukuran atau size filenya beda, ada yang mungkin cuman 50 MB atau mungkin ada yang 100 MB, ada mungkin yang sampai 500 MB. Itu yang membedakan adalah kualitas videonya. Jadi kalau videonya yang di bawah 4K atau misalnya 720p atau di bawah itu ya ukuran atau size videonya kecil. Kemudian kalau size videonya besar di atas 720 misalnya 1080 sampai 4K, itu tentu kualitas videonya, ukuran videonya besar. Pembedanya apa? Tentu di kualitas. Kalau kita tampilin di HP sih boleh aja kita pakai maksimal 720, udah bagus sekali karena ukuran layar HP itu kecil. Tetapi nanti kalau misalnya dipakaikan di TV, smart TV ya, yang sekarang dipasang-pasang di tembok kelas yang bisa disentuh-sentuh, itu smart TV, tentu 720 terasa kurang, artinya videonya pecah, memerlukan video yang ukurannya lebih besar, lebih tinggi, misalnya 1080 atau mungkin 4K, ya itu sih. Nah, kebetulan video yang saya bikin ini di set di 720p 720p apa 1080 ya, sekitaran itu, belum 4K. Kita tunggu uploadnya. Nanti mungkin videonya saya skip karena file yang saya upload cukup besar, bukan cukup besar, besar sekali ya. Kita lihat sih videonya ini sambil nunggu ya. Video aslinya saya taruh di sini. Mana ya? Nah, ini dia. Kita coba play, nggak masalah sih. Suaranya agak gede-gede amat ya. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti ini. Di video kali ini saya akan membahas gimana sih jadinya biar videonya jadi interaktif gitu. Nah, tentu kita semua pernah mendengar kata koperasi atau. Nah, teman-teman sambil menunggu upload ini saya. Nah, apa itu? Video ini gimana sih bikinnya kan gitu ya. Sambil nunggu upload, ini masih dalam proses, baru 44%. Kalau video yang saya bikin itu sangat sederhana ya teman-teman. Basisnya adalah PowerPoint. Jadi ini PowerPoint sih gampang sekali ya, kita bisa nyari di mana saja di internet atau mungkin di komunitas di MGMP itu yang punya PowerPoint kita minta. Kemudian kita modif sedikit beberapa, ya udah kita jadiin video. Caranya gimana? Ada dua yang saya sering gunakan. Yang pertama langsung saya produksi di Office atau di PowerPoint itu sendiri ya, jadi saya langsung produksi PowerPoint sendiri. Saya selesaikan PowerPoint-nya dengan berbagai animasi dan siap dipresentasikan. Nah, setelah selesai saya pilih make a video. Itu adanya di Microsoft PowerPoint yang versi kalau nggak salah 2016 ke atas. Jadi silakan teman-teman cek di laptop masing-masing. Kalau Microsoft Office atau Microsoft PowerPoint-nya itu berada di versi 2016 ke atas, tentu bisa sekali memungkinkan. Nah, video itu saya bikin di Microsoft PowerPoint 2019. Teman-teman kalau mau pingin linknya, mau install, silahkan nanti bisa japri saya. Kemudian yang kedua, yang pertama itu sih agak ribet ya, karena videonya itu akan jadi berdasarkan durasi yang kita set di PowerPoint. Mau durasi cepat, mau durasi agak lambat, itu bisa. Hanya saja di saat kita mau menambahkan suara atau efek itu sangat terbatas dan menjengkelkan.
Kadang-kadang suaranya juga pas-pasan. Kemudian saya pergunakan yang kedua yaitu OBS. OBS Studio itu adalah alat perekam, bukan alat, software perekam layar yang bisa kita install di PC kita atau di laptop kita. Jadi teman-teman tinggal install saja OBS Studio, versinya sesuaikan dengan spesifikasi laptop. Kalau dia di bawah multiple core, maaf ya, jadi saya sebutin aja di bawah Core i3 atau setara dengan itu, di bawah itu dengan Windows 7 ke bawah ya, saya sarankan install OBS versi 23 ke bawah. Kemudian kalau laptopnya itu sudah i3 ya, Core i3 ya, i3 ke atas dengan dengan sistem operasinya Windows 10 ke atas, kita bisa mempergunakan OBS versi 27 ke atas. Itu silakan aja, nanti teman-teman langsung saja buka websitenya OBS Studio, nanti dia akan mendetek spesifikasi laptop kita. Nah, di OBS ini lengkap sekali ya, kalau bisa saya katakan udah masuk ke pro, dia bukan beginner lagi. Karena selain kita bisa merekam apapun tampilan yang ada di laptop, kita pun bisa langsung live streaming. Jadi misalnya kita mau ngajar langsung nih, live streaming jam berapa kita kasih tahu muridnya. Kemudian kita kasih link YouTube-nya, kita live streaming langsung. Jadi kalau ngajar langsung dengan Gmeet atau Zoom, kemudian dengan materi kita bisa langsung live streaming. Itu bagusnya. Atau kita bisa rekam layar. Jadi apapun yang tampil di layar, entah lagi presentasi PowerPoint ataupun lain sebagainya, bisa direkam. Di OBS itu ada aplikasinya. Oke, sudah selesai di-upload. Kita langsung saja. Nanti kalau masih penasaran dengan OBS ataupun PowerPoint, bisa dijapri. Nah, ini video sudah selesai di-upload. Di sini ada masih persiapan, ada preparing. Jadi di sini video yang sudah di-upload sekarang dicek ya, didetek. Ya, ini juga perlu waktu lama. Ya, ini di sini masih kelihatan ini masih waktu lama, kita tunggu. Seperti yang saya katakan tadi, semakin besar ukuran video kita, semakin panjang durasi videonya, tentu prosesnya lumayan lama. Baik, kita lanjut saja dulu ya cerita, mumpung ini masih prepare, belum selesai. Ini agak panjang videonya nanti ya. Kalau gimana sih kalau OBS ya? Nah, misalnya kalau PowerPoint nih, kita langsung aja praktek nih, mumpung ini nunggu ya. Ini videonya banyak materi jadinya, nggak apa-apa. Kita buka PowerPoint, salah satu PowerPoint yang ada, misalnya ya, ini ya, saya bikin ini aja, saya ambil ini aja. Nah, ini video yang sudah ada animasinya, ya. Ini ya, atau yang ini aja, biar animasinya lebih banyak. Ini video PowerPoint yang udah ada animasinya dan lain sebagainya. Ini udah jadi, udah siap kita presentasikan. Ini bisa kita gunakan untuk ngajar langsung di kelas. Bisa juga kita jadikan video. Nah, kita mau jadiin video nih, gimana caranya? Ini udah jadi. Kita pilih record ya. Di sini ada banyak menu di atas, menu file, home, insert dan lain sebagainya. Kita pilih menu record. Di sini ada apa saja ya? Atau mungkin ada yang lebih. Nah, ini ya, setelah tadi next udah record. Di sini kita mau nambahin misalnya audio atau record suara, di sini bisa ya. Nah, kebetulan saya lagi recording juga nih, jadi saya nggak aktifkan modul recordnya biar nggak tumpang tindih. Jadi teman-teman mau nambahin narasi suara ya bisa di record langsung di sini. Cuman tadi saya katakan kualitas audionya ya rendah. Nah, kalau sudah jadi kita bisa export to video yang ini ya. Ini misalnya udah jadi semua. Kita klik export to video. Nah, seperti ini akan muncul setelah klik export to video. Nah, sekarang kita tentuin nih. Ukurannya pakai Full HD 1080 atau 4K Ultra HD atau HD 720. Nah, teman-teman biar nggak banyak ngabisin space dan banyak ngabisin kuota saat upload, kalau untuk HP pakai aja 720 HD. Ini udah cukup, udah lebih dari cukup.
Kalau mau pakai yang ini, kalau saya biasanya Full HD 1080. Ini udah standar. Standar saya bikin video segitu sih. Kalau 4K rasanya belum perlu sekali. Ya, belum perlu sekali. Ya, kemudian yang ini saya biarin aja biasanya. Nah, sekarang yang ini, second spin. Eh, di sini adalah kecepatan perpindahan antar slide. Ya, kecepatan perpindahan antar slide. Teman-teman bisa setting. Kalau saya biasanya sih di kisaran 10 atau 11. Yang ini ya, 10 atau 11. Saya masukkan 10, bukan 5. Ini ganti aja nih. Yang ini biarin. Saya turunin di HD saja biar cepat, di HD 720. Kemudian spin ininya ya, perpindahan antar slide-nya saya masukkan 10. Setelah selesai kita klik create video. Kemudian di sini kita tentuin kita mau save di mana. Saya misalnya save di dokumen dengan nama sampel. Silakan nanti teman-teman isi nama filenya. Saya pakai sampel video PowerPoint. Tipenya kita biarin aja MP4 video. Setelah itu kita save. Udah, kita tunggu dia sampai selesai. Di sini akan ada proses, ya ini di bawah ini ya, akan ada proses generate atau create video. Ya seperti itu sih, simple. Nah, kita lihat. Ini udah oke, ini udah ya. Kita tinggalkan dulu PowerPoint-nya ya. Ini masih create video, kita tinggalkan. Kita langsung ke sini pengantar koperasi. Ini udah ada, kita tinggal play aja. Oke. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Nah, di sini kita bisa adakan edit ya. Apa sih yang mau kita isi? Di sini misalnya saya edit di sini edit. Nah, di sini kita bisa tambahin beberapa pertanyaan. Ada quiz over, ada question. Nah, misalnya nih ya, kita play dulu nih. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Saya lewati saja, suaranya bengek, nggak enak. Oke, fungsi peran. Nah, sampai fungsi peran di sini. Asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Nah, kita lanjutkan ke. Oke, sebelum lanjut, ya, di sini kita bisa tambahin apa? Question. Nah, question. Bisa multiple choice ya, bisa open ended question, bisa not, silakan. Misalnya multiple choice ya, multiple choice kita ketikkan di sini. Nah, yang bukan merupakan peran dari koperasi adalah, ya kayak itu aja ya, sederhana. Nanti silakan. Nah, di sini ada ini kita tambahkan yang pertama, misalnya mencari keuntungan, mencari anggota dari luar koperasi. Kemudian ini bisa ditambah ya, nggak tahu ya, bisa tambah. Biasanya kalau yang berbayar baru. Kemudian apalagi fungsi peran koperasi, mensejahterakan seluruh masyarakat. Ini yang bukan ya, yang merupakan ya, bisa hapus nih. Ini kan yang bukan. Oke, biar nggak salah pertanyaannya. Kemudian apalagi, mensejahterakan anggota. Ya, ini bisa pakai 5 opsi ya. Yang opsi kelima semua. Oke. You have select last one right answer, yang paling benar. Yang paling benar langsung dia minta kuncinya. Yang mana? Yang ini ya. Ini kita checklist, ini yang paling benar ya. Kan di sini ada silang
silang checklist ya, kuncinya checklist yang di checklist ini. Udah sip. Oke, maka di sini ada satu pertanyaan untuk video yang kita buat. Jadi anak-anak setelah nonton video dia harus menjawab soalnya melekat di video ya, begitu seterusnya teman-teman ya. Ini gampang sekali, enak dipakai. Ada multiple choice, kita bisa tambahin lagi di sini ya pertanyaannya. Ini Asas continue kekeluargaan dan juga gotong royong. ya, nanti kita tambahin di Lanjutkan mana lagi, ke nanti pada prinsip titik berapa dia akan operasi muncul Indonesia. ya, pada titik berapa dia akan muncul lagi. Misalnya ini kan ini pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan muncul di sini di menit keberapa, ini kita ngatur nih. Ini pertanyaan muncul di menit keberapa, kita pilih dulu itu materinya kan fungsi dan peran. Prinsip tadi di mana ya? Berbadan hukum tentu mencari Di sini ya. tidak ada paksaan, jadi yang memang Nah, di sini. asas Oke, kekeluargaan. di sini pertanyaan pertama, ini mirip H5P ya, H5P, tapi H5P itu berbasis Moodle atau LMS. Ini enggak. Ini kita geser yang di atasnya, di atas dan di bawah. Di bawah ini adalah soal, di atas ini kita mau maju ke prinsip. Nah, kan mempelajari prinsip dulu ya. Di sini. Nah, stop di sini, kita tambahin sekarang di sini. Kita tambahin lagi soal multiple choice lagi. Atau open ended question boleh lah. Ini pakai open ended question. Kita tuliskan pertanyaannya. Jelaskan maksud dari kooperasi bersifat sukarela dan terbuka, kayak gitu ya. Ini pakai audio respon juga boleh, ini kalau diaktifkan audio respon boleh. Jadi anak-anak akan merespon dengan suara, itu boleh, kita bisa aktifin kayak gini. Atau teks, berarti nanti dia akan jawab dengan teks. Jadi saya aktifkan audio responnya, jadi dia akan ngomong langsung jawabannya. Save, kita save. Di sini udah ada dua ya, dua. Nah, begitu selanjutnya, misalnya ini kita lanjut ke tingkatan organisasi koperasi. Tingkatan organisasi, ada perhitungan SAU ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dana pembagian SAU. Kita ingin menuliskan juga di sini. Kalau ini bisa kita isi note ya, atau catatan penegasan dari, mungkin ada penjelasan yang tercecer dari video ini, kita bisa isi note. Misalnya di sini, apa sih fungsi dari dana sosial? Dana sosial di untuk kegiatan bla 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 bla, silakan ya, seperti itu. Ini adalah penegasan dari penjelasan yang mungkin belum dijelaskan di video, jadi kita bisa diisi di sini ya. Kemudian kita juga bisa mengisi berbelanja atau menggunakan jasa koperasi itu. Nah, setahun kita masuk koperasi, berapa sih besar bagian yang kita dapatkan? Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi soalnya ya. Kita tambah lagi open ended pertanyaan, apakah anggota yang tergabung dalam koperasi kurang dari setahun mendapatkan SHU? Ini menarik banget ya. Oke, kita mau aktifin audio respon, boleh. Save. Seperti itu terus, sehingga satu video itu anak-anak akan berinteraksi langsung dengan videonya. Dia wajib menjawab soal, kemudian dia akan lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah selesai, kita klik finish di sini. Kita sudah punya satu video interaktif yang siap kita gunakan untuk ngajar.
Oke. Nah, ini ya. Seperti ini. Setelah selesai kita langsung di sini nggak ada apa-apa lagi. Udah selesai kita langsung ini apa sih bacanya ya? Assign, tugaskan ya. Assign this video to class. Jadi kita tugaskan video ini di kelas. Jadi assign, kita klik assign, add new class. Jadi di sini kita harus membuat kelas. Ya, kita pilih add new class. Kita bisa integrasikan dengan Google Classroom, itu enaknya ya. Kita masuk ke Google Classroom aja. Google Classroom, mungkin pakai ini aja ya. Oke, pakai email saya saja. Oke, kita buka email kita. Saya coba buka email saya. Email saya yang mana ya? Ini ya, masih aktif. Saya buka email saya. Di sini ada email. Nah, ini edit verifikasi your email. Kita verifikasi dulu email yang kita masukkan ke ended. Nah, ended ini. Oke. Saya cek lagi yang lain, kotak masuknya. Oke, nggak ada. Ya, get started. Dah, ini udah. Kita bikin kelas di sini. Nggak, bukan gitu ya. New class, kemudian kita hubungkan ke Google Classroom. Ya, karena tadi sudah kita masukkan, jadi saya kembalikan lagi ya teman-teman. Dari new, tadi kan kita udah konfirmasi email ya, disuruh buka email, konfirmasi email agar kita bisa bikin Google Classroom di sini. Sekarang kita pilih add new class, kemudian kita pilih lagi Google Classroom. Nah, di sini ada Google Classroom, kita pilih akun kita dulu, boleh pakai yang atas atau yang bawah, yang mana yang ada Google Classroom-nya, misalnya pakai yang ini ya. Ini kita izinkan pengelolaannya. Oke. Nah, ini kelas lama saya. Ini sudah ada. Nanti kalau teman-teman bikin kelas yang akan muncul ya. Kita centang kelas ini. Kita pilih gender kelasnya, grade kelasnya, maaf kok gender. Ini ya. Oke. Di mana nih? 17. Ya, di sini ya. Di sini kemudian pilih subjeknya apa? Kita pilih subjeknya ekonomi. Ada nggak di sini ya? Mudah-mudahan ada. Economic udah. Import class, kita import kelas, kita ambil kelasnya. Kelasnya nanti akan masuk ke sini gitu maksudnya ya. Oke, ini kelas sudah masuk di sini ya. Kelas sudah masuk di sini, dicentang. Jadi kelas itu akan terhubung dengan Google Classroom kita dengan add puzzle ini. Nah, berapapun kita punya kelas, misalnya kita add new class dengan add Google Classroom, diasalkan di satu akun yang sama, dia akan mau. Ya, misalnya nanti kalau kita mau pakai akun yang lain ya kita pergunakan akun kita. Create new class misalnya ya. Yang ini ya. Misalnya ini kan akun yang pertama saya. Misalnya kita mau pakai akun yang kedua. Kita add new class, kemudian kita create sekarang. Create, bikin. Ini bikin berarti bukan ya. Misalnya ekonomi 10. Kemudian di sini kelas ekonomi. Kelas open, kelas tipe terbuka ya. Kita bisa pakai di annex name, create. Ini kita ingin membuat kelas di luar Google Classroom, itu maksudnya. Nanti kita bisa ngundang yang akan gabung di kelas ini. Kalau di Google Classroom ya dia akan langsung ke Google Classroom ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita ingin memasukkan ke Google Classroom atau ke kelas ini, kita tinggal pilih aja misalnya ini ya, kita pilih asing atau tugaskan di sini. Nah, setelah ditugaskan, apa yang akan muncul? Sekarang kita buka Google Classroom kita. Kita ingin membuktikan. Kita masuk Google Classroom kita di sini. Ini kelas lama saya. Oke, Google Classroom.
Kemudian nah di sini ada IPS. Kita lihat tugasnya. Tugas kelas. Udah masuk apa belum ya? Karena di sini saya belum punya anggota masalahnya. Di sini belum punya anggota. Udah ada yang lama nih. Kita cek dulu di add ini ya. Di add ini tadi sudah ditambahkan di kelas. Nah ini dia ya. Kita akan anak-anak akan bisa membuka di kelasnya masing-masing seperti ini. Dia dapat mengerjakan apa tidak, dia nonton apa tidak, karena dia akan masuk ke kelasnya masing-masing seperti itu ya. Kita bisa, kalau di sini belum bisa kita lihat. Ya, di sini belum bisa lihat karena nanti jawaban anak-anak udah langsung masuk ke sini. Jadi untuk mengeceknya nanti anak-anak harus membuka Google Classroom-nya dan ada Edpuzzle seperti itu. Jadi nanti saya akan buatkan video tersendiri bagaimana tampilan tugas ini di anak-anak. Ini bisa pakai live mode. Jadi murid itu akan mengerjakan real time. Jadi di kelas secara bersamaan sehingga kita bisa ngecek yang nggak masuk. Kalau nggak masuk, nggak hadir ke sekolah tapi dia mengerjakan, berarti mungkin dia mengerjakan dari luar, tetapi dia akan mengerjakan bersamaan seperti itu. Jadi kalau kita klik live mode seperti ini ya, start live, akan kelihatan siapa saja yang mengerjakan di sini seperti itu ya. Ini saya exit. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kita membuat video interaktif di kelas, dan di tiap videonya itu kita bisa buatkan buatkan video ya, seperti ini. Ini bisa cek kembali, dan kita juga bisa ngedit nanti ya. Ini mau di post on Google Classroom boleh. Misalnya kita post on Google Classroom, dia akan masuk ke Google Classroom. Tadi kan kita milih kelasnya aja. Kalau post on Google Classroom kita refresh sih, biasanya sih langsung mau dia kalau kita post. Oke. Nah ini bukan ini ya, batal. Nah ini dia memposting tugas melalui Edpuzzle. Tinggal diklik aja siapa nanti yang mengerjakan. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung post dia di Google Classroom kayak tadi di sini, atau kita langsung di kelasnya ini saja, yang di kelas yang kita bikin tadi itu. Nah cuman saya belum nyoba apakah kita bisa menggunakan multi user atau multi account. Ini kan satu account saja yang kita hubungkan, kita konekkan dengan ini. Jadi itu teman-teman ya, salah satu platform video interaktif. Kalau yang banyak digunakan kayak di Dinas Pendidikan Provinsi Bali itu kan pakai LMS dengan basicnya Moodle. Di sana akan kita bisa membuat video A5P. Nah kalau dengan ini Edpuzzle juga kita bisa. Jadi di tiap video itu begitu kita play videonya, nanti beberapa menit di tiap kontennya akan ada pertanyaan yang muncul seperti ini ya. Ini kita harus jawab dulu. Setelah kita jawab, ini submit, baru dia akan bisa play lagi. Nah seperti itu, continue. Nah baru bisa play lagi dia. Jadi itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke prinsip koperasi ketemu lagi yang di sini. Nah ada 5 prinsip koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Jadi di sini tidak ada paksaan. Terkunci dia. Jadi kalau ini yang Bapak Ibu yang seneng hanya login, nampang foto kemudian hilang, nanti videonya jawabannya nyari di Google nggak akan bisa. Videonya harus di
full diputar, kemudian nemu saat soal atau apa ya dia harus jawab, kalau enggak dia nggak bisa akan next. Oke, segitu dulu untuk Edpuzzle ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat pagi.